Kalau memang mau berdebat dan berdiskusi dengan saya, sekalian aja jangan di Rabita Alawiyah, tetapi gunakan momentum di UIN Wali Songo itu. Tanggal 10 September, nanti mungkin Mas Rumel yang sudah dihubungi oleh pihak UIN itu bisa dijadikan aja acaranya tanggal 10. Silakan di situ. Katanya kan ada tim-tim daripada Rabita Alawiyah yang siap untuk di Rabita Alawiyah itu. Ada Mas Rumel, ada Al-Mashhur, Idrus Al-Mashhur, ada Fikri Syahab, ada siapa lagi itu. Silahkan itu, bariskan saja, nggak usah banyak-banyak orang. Saya untuk masalah nasab dan sejarah cukup saya. Mungkin untuk tes DNA itu dibutuhkan Dokter Sugeng. Kalau dari pihak mereka silakan, mau 10, mau 20, baris saja. Itu boleh bertanya semuanya. 20 orang bariskan, saya sendirian. Kemudian tentang tes DNA nanti akan Dokter Sugeng. Kenapa? Ya karena kalau misalnya itu di tempat yang tidak netral di Rabita Alawiyah, itu belum apa-apa udah banyak yang SMS kepada saya, Gus Ajis, jangan datang kan. Nah, ini persis seperti kemarin itu di yang diinisiasi oleh para kuncen-kuncen Kesultanan Banten itu. Ya, jadi saya kira kalau memang betul untuk mencari kebenaran yang betul-betul untuk berdiskusi, ya saya kira kalau sekelas ormas, sekelas Rabita Alawiyah yang sudah ada Kemenkumhamnya, ya punya juga jaringan, ya itu bisalah untuk meminta kepada Menag misalnya Menteri Agama atau Menkumham atau Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan untuk memfasilitasi diskusi nasab ini dengan santai, dengan ilmiah, dengan berbasis kajian yang mencerahkan gitu. Bukan untuk membenarkan, untuk mencari pembenaran saja, tetapi untuk betul-betul mengkaji secara ilmiah. Saya kira itu lebih elegan, lebih kesatria, ya lebih bisa dipercaya oleh masyarakat gitu. Misalnya Rabita Alawiyah menghubungi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Nah, UIN Syarif Hidayatullah dulu kan pernah juga untuk mengadakan acara saya dengan Profesor Said Akil Hussein An-Murawar. Kemudian beberapa hari sebelumnya itu dibatalkan. Ini saya tidak tahu pembatalannya berdasarkan pertimbangan apa. Yang jelas seminar nasab antara saya dan Profesor Agil Hussein Al-Munawar tidak jadi. Saya kira demikian, Gus Ajis. Jadi intinya kan begini. Intinya kalau memang mau untuk menggali, menjawab tesis-tesis saya itu bisa di tempat yang netral, bisa di tempat yang ilmiah, yaitu di kampus. Silakan. Kebetulan itu dari UIN Wali Songo, di lembaga pemberdayaan masyarakatnya itu ingin mengadakan acara itu, dan Mas Rumel itu sudah diundang tapi dia tidak bersedia karena katanya mau keluar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ahiba'il kiram, kita telah sama-sama mengetahui bahwasanya Ar-Rabitatul Alawiyah sebagai wadah resmi Sadah Al-Abi Alawi telah mengirimkan surat kepada saudara Imaduddin bin Sam'un, undangan, ajakan untuk berdiskusi, membedah pemikiran Imad bin Sam'un terkait pembatalan nasab Sadah Al-Abi Alawi sebagai dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 7 September 2024 hari Sabtu di gedung Ar-Rabitatul Alawiyah. Undangan ini direspon oleh Imad dalam salah satu podcast, dalam salah satu video. Kalau memang mau berdebat dan berdiskusi dengan saya, sekalian aja jangan di Rabita Alawiyah, tetapi gunakan momentum di UIN Wali Songo itu. Tanggal 10 September, nanti mungkin dengan berbagai alasan, seperti biasa dia berusaha mengeles dan dia berusaha mengalihkan supaya diskusi ini dilakukan di UIN Wali Songo pada tanggal 10 September 2024.
Begini saudara-saudaraku sekalian, yang pertama saya harus tegaskan sebagai salah satu tim peneliti yang akan terlibat dalam diskusi tersebut. Saya harus menegaskan yang pertama, kenapa di Rabitatul Alawiyah Imad bin Sam'un meneliti dan membatalkan nasab Sa'ad al-Abi Alawi. Sedangkan lembaga resmi yang otoritatif di dalam pencatatan nasab Sa'ad al-Abi Alawi adalah Rabitatul Alawiyah. Sehingga Rabitatul Alawiyah adalah lembaga dan tempat yang relevan terkait objek penelitian Imad. Harusnya kalau dia neliti nasab Ba'alawi, ya datang dong ke lembaga pencatatan nasab Ba'alawi. Inilah tempat diskusinya. Inilah tempat yang otoritatif. Rabita itu dari kata rabato, yarbutu, mengikat. Al-Alawiyah, turunan daripada atau yang disebut Al-Ba'alawi. Ini mereka semuanya disatukan ada di satu rumah. Inilah tempat yang relevan. Sehingga tempat ini sudah sangat tepat. Selama ini saudara Imad bin Sam'un kemana-mana keliling, berbicara di berbagai tempat dengan nada yang provokatif, yang dibungkus dengan bungkus ilmiah, tapi mengaku meneliti bahkan sampai tahap mengambil kesimpulan membatalkan nasab Sa'ad Ba'alawi. Ini tentunya antum ini sudah memiliki suatu data-data yang konkret, yang akurat. Sebagaimana antum telah jelaskan dalam berbagai macam media sosial. Tapi tidak datang ke lembaga pencatatan resmi nasab Sa'ad Ba'alawi yang memang dalam hal ini otoritatif, lembaga resmi. Jadi penelitian macam apa ini? Sehingga memang sudah sangat tepat kalau dialog ini, diskusi ini, Rabithah mengundang Imad bin Sam'un agar membahas masalah ini langsung di tempat yang terkait objek penelitian yang bersangkutan. Tentara-tentara Belanda memang tiada. Tentara-tentara Jepang memang sudah hengkang. Tapi mental-mental penjajah yang masih melihat bangsa Indonesia ini rendah, ternyata masih diwarisi oleh segelintir orang yang pernah menjadi anjing-anjing. Saya kira ini sudah sangat tepat dan sudah sangat-sangat relevan sehingga tidak ada alasan untuk menolak dan mengelak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait diskusi di kampus. Ya, kampus memang lembaga akademik, tapi bicara soal ilmiah ini relatif tergantung disiplin ilmu apa yang dibicarakan. Saya kasih analogi yang sederhana. ITB ini kampus besar di Indonesia yang luar biasa kontribusinya terhadap bangsa. Tapi kalau bicara penelitian syariah di ITB, ya nggak ilmiah dong, nggak relevan, bukan tempatnya. Itu analogi saja. Padahal ITB kampus besar. Begitu juga saya kira UIN Wali Songo, ini kampus luar biasa, Universitas Islam Negeri. Tapi ini yang kita bahas ilmu nasab. Objek penelitiannya tentang nasab. Nasab ini punya disiplin ilmu tersendiri yang disebut ilmu nasab. Apakah di situ ada prodi ilmu nasab? Apakah ada profesor ilmu nasab? Ada nasabah? Sehingga itu dikatakan relevan dan layak untuk menjadi gelanggang diskusi ilmiah terkait masalah ini. Ya tentunya orang yang alim di satu bidang belum tentu alim di bidang yang lain. Orang yang alim di bidang tafsir misalkan, bisa jadi dia awam di bidang ilmu nasab. Sehingga kalau bicara ilmiah dalam konteks ini ya relatif. Ya kalau mau sekalian mencari tempat yang netral, ilmiah, bicara netral ya. Walaupun sebetulnya Rabitatul Alawiyah sendiri insya Allah akan menjamin daripada keselamatan, aman, kami nggak akan melakukan intimidasi dan lain sebagainya. Insya Allah pulang pergi aman, sehat walafiat biidznillah. Tapi kalau mau bicara lebih jauh lagi terhadap lembaga ilmiah yang relevan dan kompeten dalam masalah ini, ya kalau mau silahkan sekalian di nakobah-nakobah internasional. Nakobah-nakobah internasional yang diakui dunia internasional, yang diakui di negaranya, misalkan yang di dalamnya ada pakar-pakar ilmu nasab, ya apalagi yang sudah berpengalaman ratusan tahun bergelut dalam bidang nasab, itu baru kompeten, silahkan. Tapi kalau pertanyaan saya di UIN Wali Songo, apakah ada nasabah? Apakah ada profesor ilmu nasab misalkan? Apakah ada lembaga penelitian nasab di dalamnya? Walaupun ya
dia lembaga akademik, punya kompetensi dalam bidang ilmu agama di berbagai disiplin ilmu lainnya, tapi spesifik pembahasan ini adalah bidang ilmu nasab, sehingga ilmiah itu sifatnya relatif, tergantung tempat di mana diskusi ini dijalankan, harus sesuai dengan disiplin keilmuan yang sedang kita bahas ini. Sehingga saya kira dalam konteks ini sudah sangat-sangat tepat kalau diskusi diadakan di Rabitatul Alawiyah, karena selama ini yang bersangkutan selalu menantang Rabitatul Alawiyah setiap diajak bicara, selalu menantang Rabitatul Alawiyah setiap. Sedunia orang berfatwa, sedunia orang mensahihkan, mengisbat karena suatu hal bahwa Ba'lawi ini keturunan baginda Nabi Imaduddin Utsman tidak akan percaya terhadap fatwa orang-orang yang mengatakan bahwa Ba'lawi sahih sebagai keturunan baginda Nabi. Diajak diskusi inginnya dengan Rabitatul Alawiyah. Nah, sekarang Rabito yang mengundang. Rabito saat ini yang mengundang. Sehingga nggak ada alasan lagi untuk mengelak dan menghindar, dan ini sudah sangat-sangat relevan karena inilah tempat otoritatif yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti, itu nasab Ba'lawi. Nah, kemudian sedikit saja terakhir ada yang bertanya kenapa kok harus mengundang beberapa tokoh seperti Bang Haji Roma Irama misalkan. Karena pertanyaan jawabannya simpel, sederhana. Bang Haji Roma Irama sebagai salah satu tokoh bangsa, tokoh nasional yang menyatakan hakul yakin. Aku yakin bahwa Ba'lawi bukan keturunan Nabi. Beliau sebagai penyanyi dangdut, raja dangdut, menyatakan hakul yakin Ba'lawi nasabnya terputus, bukan sebagai beliau bukan Ba'lawi bukan dzurriyyah Nabi. Hakul yakin ini kan tingkat keyakinan yang paling tinggi, yang luar biasa. Seperti orang yang mengatakan api panas setelah merasakan panasnya terbakar, itu hakul yakin tuh. Merasakan api panas setelah merasakan panasnya terbakar. Berarti kan beliau punya pemahaman yang sangat mendalam dalam masalah ini. Punya basis ilmu yang luar biasa kuat. Sehingga bisa mengatakan hakul yakin. Nah, karenanya kami undang beliau sebagai salah satu tokoh yang representatif mungkin dari kalangan Imaduddin bin Sam'un dan kawan-kawan. Jadi itu. Sejauh mana kehakul yakinannya itu ingin kita buktikan, ingin kita gali. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat kepada seluruh umat. Saksikan insya Allah secara live. Nah, kalau ada yang mengatakan ini nggak live, tertutup, terbukanya itu dalam bentuk live. Nah, kalau dari kubu mereka mau bawa media ya silahkan, mau merekam silahkan. Insya Allah saya yakin pasti Rabito akan memperbolehkan, karena takut sabotase atau lain dan sebagainya, silahkan mau merekam bawa media silahkan. Tapi kalau ada yang memframing ini tertutup, nggak ada yang menyaksikan, nggak ada yang melihat, ini akan disaksikan secara live. Kenapa kok nggak disaksikan banyak orang secara langsung? Karena nanti kalau rame gaduh, akhirnya diskusinya tidak berjalan khidmat, tidak bisa berjalan dengan ilmiah. Nah, maka ini sebetulnya tertutup dari segi tidak boleh semua orang hadir agar tempat itu kondusif, tidak gaduh, tidak ada ribut-ribut, tidak ada tepuk tangan, sorak-sorak dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain terbuka karena akan disaksikan, disiarkan secara live. Nah, saya kira yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah mudah-mudahan Allah persatukan umat Islam di Indonesia ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan bangsa ini dari mereka-mereka yang ingin memecah belah umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.